warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menerangkan bab 1, yakni kedudukan dan fungsi Pancasila. Peta konsepnya yakni kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yakni yang pertama itu mensyukuri kedudukan dan fungsi dan arti penting Pancasila. A. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan Indonesia. Lebih tepatnya disebut sebagai pondasi dalam berdirinya suatu negara. Nah, Pancasila berdiri di Indonesia didirikan oleh pendiri yakni yang disebut sebagai Founding Fathers, telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia ataupun tokoh yang memberikan gagasannya tentang dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Ir Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI. A. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental atau mendasar. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya adalah setiap sila Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang dinukan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. A. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. B. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. C. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. D. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. E. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik,
khusus dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya, gotong royong yang diyakini oleh I.R. Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terjadi nilai kekeluargaan dan kerjasama khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI PKI dan PPKI. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seorang atau suatu golongan. Ya. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ya, berarti ideologi, ide atau pola pikir dari kata ideos dan logos. Ideologi di setiap negara itu berbeda-beda ya. Kalau di Indonesia ideologi kita adalah Pancasila. Mungkin di negara lain seperti Jerman itu sosialis, ya kalau di Rusia itu seperti komunis. Jadi ide setiap suatu negara itu berbeda-beda. Terima kasih ya sudah melihat video saya dan selamat pagi, selamat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih.